dari bahan-bahan ini bakal jadi apa? Mari kita lihat. Halo guys, aku sore ini bikin spaghetti tuna. Jadi pakai tuna kaleng, kemudian sausnya bolognese, sama tadi keju. Mari makan.
Enak banget. Kayaknya nggak seru ya kalau nggak ada saus. Sausku habis, hampir habis. Tadi aku ada kasih lihat apa aja yang aku masukin kan. Jadi ada saus bolognese, kemudian juga ada bukan parmesan, sorry, ada cheddar, terus ada tuna kaleng. Nah, aku suka banget hari ini spaghettiku al dente. Aku jarang sekali bisa bikin spaghetti itu al dente, tapi hari ini perfect lah, cukup nggak terlalu lembek juga nggak keras dan juga nggak terlalu lembek. Oke, mari makan teman-teman, selamat makan ya. Makan kalau makan tuh memang harus ada sambal ya. Kalau nggak ada sambal tuh nggak enak. Jadi waktu pertama tadi aku makan, sebelum aku tambahin sambal itu rasanya nggak enak. Dan rasa tunanya agak kuat. Tapi setelah aku masukkan sambal dan saus tomat, rasanya jadi lebih nikmat. Perfecto. Numero uno. Aku tadi keskip makan siang, jadi ini benarnya nggak bener sih, porsinya jadi kayak banyak gitu. Oh ya teman-teman, aku paling suka sama saus tomat merek Del Monte. Nggak tahu kenapa Del Monte itu rasanya lebih nikmat. Tunanya ini cangkingnya nih, gede-gede. Aku sengaja nggak hancurin. Jadi memang dadakan, semuanya serba kilat, pakai apa aja yang ada, yang tersedia. Jadi nggak maksain, nggak nyari. Aku nggak tahu cara ngakalinnya untuk kelihatan makanan ini muncul dan kelihatan.
Ini penampakannya. Dari penampakannya kalian bisa menebak rasanya dong. Kalau udah lapar, sebenarnya harusnya dimakan. Nggak boleh makan nunggu lapar. Sebenarnya makan itu harusnya sebelum lapar dan berhentinya sebelum kenyang, mestinya. Oh ya, aku lagi kerja nih, aku lagi nyiapin presentasi buat besok. Besok itu aku ada sedikit presentasi di sekolah. Jadi sepulang sekolah, anak-anak pulang, kita guru-guru belajar sebentar. Kita lagi nyiapin yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, bagi guru-guru di luar sana, halo teman-teman, apalagi yang baru bergabung dalam kurikulum Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka Belajar, hal pertama yang memang harus kita pelajari memang administrasi dari kurikulum ini sendiri. Nah, kebetulan karena kita tahun ini baru memulai kurikulum Merdeka, jadi baru sekarang kita menyusun yang namanya KOSP. Kalau zaman dulu, waktu masih kurikulum KTSP atau kurikulum 2013, itu sebutannya adalah dokumen 1. Sekarang sebutannya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nanti selesai aku bikin presentasi ini, aku akan share buat kalian lihat. Mudah-mudahan apa yang aku bikin itu dapat memudahkan teman-teman guru di luar sana untuk dapat menyusun KOSP satuan pendidikannya juga, terutama teman-teman kepala sekolah dan juga tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing. Sebetulnya yang jadi impian sejak lama, dari sejak aku bergabung dalam dunia pendidikan di tahun 2009, karena bertemu dengan administrasi yang kalau menurut aku terlalu menyita banyak waktu, kurikulum yang administrasi di dalam persiapan pembelajaran itu terkadang membuat kita menjadi kurang fun dalam memberikan pembelajaran di sekolah. Itu sebetulnya gimana ya, menurut aku itu masih termasuk bahwa kita tuh belum merdeka sebagai seorang pendidik. Kita harusnya punya waktu memberikan pembelajaran terbaik, pelayanan terbaik buat anak-anak didik kita dengan waktu yang tidak dikejar-kejar. Kemudian juga kita juga sebagai seorang pendidik itu fun ketika kita memberikan
pembelajaran di kelas, dan kita juga dengan administrasi yang terlalu banyak, terlalu menyita banyak waktu, itu secara tidak langsung membuat kita juga guru-guru menjadi kurang kreatif dalam kita melaksanakan praktik di dalam kelas kita. Kenapa? Karena tentu saja ketika kita menyiapkan administrasi, kita pikiran, tenaga, semuanya terkuras. Dan ketika kita masuk ke kelas, ya hanya tersisa energi yang sudah tersisa, yang bukan yang full gitu. Mungkin kalau sebagian besar ada yang mengatakan bahwa itu kan tergantung dari guru masing-masing. Betul sih, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tetapi perlu dipikirkan juga oleh pemerintah bahwa harus ada efisiensi administrasi di dalam proses belajar mengajar, sehingga guru mempunyai ruang yang cukup luas untuk dia dapat berinteraksi, untuk bisa berkolaborasi dan bersama-sama peserta didiknya itu waktunya lebih full, jadi benar-benar yang penuh gitu. Nah itu sih yang secara pribadi aku rasakan dan juga dengar dari pendapat-pendapat dari rekan guru di sekolah. Nah, ini harus dipikirkan sebetulnya oleh pemerintah. Jangan sampai jatuhnya tuh jadi administrasi menjajah, dan esensi dari Merdeka Belajar itu sendiri menjadi bias, menjadi blur, jadi enggak utuh. Itu yang menurut aku setelah mendengarkan beberapa keluhan dan juga cerita dari rekan-rekan guru, dan aku sendiri mengalami administrasi yang beruntun, kemudian tidak efektif dan tidak efisien, itu menjadikan kita guru-guru yang akhirnya mengalami stagnasi. Kita nggak bisa lagi mengembangkan kreativitas kita dengan karena kreativitas itu muncul dari rasa senang, dari fun. Kreativitas itu kan pasti berhubungan dengan seni. Nah, sesuatu yang bersifat seni itu butuh sukacita, butuh kebahagiaan untuk bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Kan sering kita dengar ya, hati yang gembira itu adalah obat. Nah itu, jadi administrasi itu jujur aja cukup menyita waktu, cukup menyita energi, dan juga cukup menjadikan space antara guru dan murid. Itu teman-teman. By the way, anyway, mudah-mudahan dari pemikiran itu nantinya kami, dan tentunya bukan cuma sekolah kami ya, bukan aku pribadi, bukan juga berharapnya mungkin di luar sana juga teman-teman punya impian yang sama, yang juga bisa mulai mendesain administrasi pembelajaran yang lebih sederhana tapi efektif. Tidak hanya itu, juga merancang rapot untuk K13 ini
Siapa tahu salah satu dari kita hasil desainnya itu dipakai secara nasional. Baik teman-teman pendidik di seluruh Nusantara, tetap semangat. Yang kita lihat adalah anak-anak didik kita, masa depan bangsa ini. Cinta yang besar itu akan memberikan semangat yang juga luar biasa, powerful banget. Yaitu tadi, walaupun administrasi lumayan membuat kita lelah, namun cinta yang besar dari hati kita untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, semoga itu bisa menjadi vitamin, bisa menjadi stimulan, bisa menjadi motivasi untuk kita tetap semangat. Fighting ya, para pendidik di seluruh Nusantara. Merdeka. Salam merdeka mengajar, salam literasi. Oh iya, aku tutup vlogku hari ini. Selamat makan buat semua teman-teman yang juga mungkin saat ini sedang makan malam. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan bahagia dari kami pendidik di Nusantara Indonesia ini. Semangat! Jangan lupa di like, di share, di komen, and subscribe supaya menjadi motivasi untuk melahirkan karya-karya yang lebih baik. Walaupun mungkin lewat curhatan seperti ini, nggak apa-apa kok, nanti di kolom komentar kita diskusi. Oke ya teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, bye.